Sebagai content creator, ada dua hal penting yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah soal lampu alias lighting, dan yang kedua adalah soal mic yang berfungsi sebagai audio output. Orang-orang bilang visualnya boleh jelek asalkan audionya bagus. Nah, pertanyaannya adalah mikrofon jenis apa yang sebaiknya kita pakai? Saya sendiri sebagai seorang content creator sudah berganti-ganti mic dengan berbagai varian. Mulai dari yang jenis mic gimbal, katakanlah saya sebut sebagai yang pertama adalah Boya BY-MM1 sebagai mic yang dulu sempat kita pakai terutama ketika di luar ruangan. Tapi hasilnya kurang memuaskan karena dia sering noise. Begitu pula kalau misalnya kita pakai jenis gimbal yang sama, Rode agak lebih baik dari Boya gimbal BY-MM1, tapi juga hasilnya belum begitu maksimal. Cuman lebih baik. Sempat kita juga yang kalau pas di dalam studio kita sering pakai si Boya ini juga, Boya wireless tipe WM6. Ada dua tipe, yang pertama sebagai transmitter, yang kedua adalah sebagai receiver. Sayangnya dia punya beberapa kekurangan, meskipun dia juga bisa dipakai untuk di luar studio. Kekurangannya adalah dia harus pakai mic eksternal, belum built-in mic. Juga powernya dia harus pakai baterai A2. Jadi kita mesti menyiapkan baterai A2 setiap kali memakai mic jenis ini. Sampai akhirnya kita coba juga untuk menggunakan mic kabel. Mic kabel yang pertama kita pakai adalah mic Boya juga, dengan panjang kabel yang lebih dari 3 meter. Artinya kalau misalkan jarak dari sini ke kamera itu lumayan. Jadi pakai ini bisa. Cuman sayangnya karena dia multifungsi yang bisa dipakai untuk smartphone atau di kamera, kalau pas kita lupa ngeset ke fungsi yang digunakan sebenarnya, kita bakal kehilangan momen itu. Dan itu kurang fleksibel. Apalagi dia juga harus pakai baterai jam. Begitu pula kalau misalnya kita pakai si Mamen. Dia setipe dengan si Boya ini. Bedanya adalah ya beda merek. Secara hasil ya hampir sama. Dia jenis mic kabel yang kurang baik kalau kita pakai outdoor. Sampai akhirnya di outdoor kita menemukan satu mic yang sangat worth it banget. Cuman sekali lagi, secara bentuk agak kurang mengenakkan memang. Tapi secara hasil output suaranya dia bagus banget bahkan. Apalagi transmitter dan receivernya dia dibagi jadi dua gini. Transmitternya 2, receivernya 1. Artinya kita bisa pakai ini lebih dari ke satu orang. Dan hasilnya menyenangkan. Saramonic Blink 500 ini salah satu tipe yang sering dipakai oleh content creator. Kita sering menemukan banyak banget content creator pakai Saramonic. Jadi kalau misalkan sudah pakai ini sudah kelihatan keren banget lah. Content creator banget saya bilang. Nah, sampai akhirnya masih kurang puas. Terutama kalau pas di dalam studio. Output suaranya masih belum optimal lah. Reduksi suara dari noise-nya juga kadang-kadang masih kerasa. Tetapi kalau misalkan buat outdoor ini sangat cukup. Nah, sampai akhirnya kita pakai NT Rode USB yang sering kita pakai dan sering nongol di video-video terakhir kita. Secara hasil suaranya juga bagus, pengolahan di editingnya juga lebih mantap. Kalau misalkan teman-teman penasaran, ini hasil suara original dari kamera Canon 60D. Nah, setelah tepuk tangan ini, hasil suara yang dihasilkan dari NT Rode USB. Nah, ini adalah hasil NT Rode USB. Gimana? Terasa beda banget kan suaranya? Nah, tapi teman-teman, ini kan sudah sesuai. Indoornya pakai Rode NT USB, outdoornya pakai Saramonic Blink 500. Cuman kan bentuknya kayak begini. Kalau misalkan kita pakai, kayak kesannya agak turun gitu, kaosnya jadi kurang estetik, kurang nyaman lah. Meskipun ini bisa sih dipakein mic eksternal. Cuman pas kita coba pakai mic eksternal, hasilnya beda ketika pakai mic built-in-nya di sini. Mic eksternalnya itu juga tergantung mic-nya jenis apa, karena ternyata berpengaruh pada hasil outputnya. Sampai akhirnya hari ini kita bawa mic baru, Boya BY-WM3O alias Boya Mic Wireless 3O. Bagaimana kelengkapannya? Apa menariknya yang ada di Boya WM3O ini? Ini dia selengkapnya.
Oke, kalau dibandingkan dengan Saramonic teman-teman, kita ambil Saramonic. Kalau dibandingkan dengan Saramonic, ini sudah beda ya. Saramonic ini nggak pakai case docknya. Boya WM3O dia pakai case. Kita bicara dari case-nya dulu teman-teman. Case-nya ini kecil, compact, dan kokoh banget. Selain berfungsi sebagai casingnya, dia juga berfungsi sebagai pengecas alias pengisi baterai, juga sebagai pairingnya. Jadi kita bisa otomatis pairing lewat case ini. Itu hal menarik yang pertama. Yang kedua, kita ngomongin di luar dulu. Dia sudah menggunakan USB tipe C untuk mode pengecasannya dengan lampu indikator berwarna merah. Kalau misalkan berkedip-kedip seperti ini, itu tandanya berarti baterainya sudah low. Cuman, low-nya seberapa perlu kita cek. Nah, baru kita tahu berapa tingkat baterai yang tersedia di case-nya. Ini adalah ketika kita sudah buka. Berapa indikator ini, itu adalah tanda baterainya itu segitu. Posisi baterainya, kalau sekarang ada di titik ketiga. Kalau dicas, dia bakal berkedip-kedip lagi sesuai dengan jumlah indikator baterai yang tersedia. Di paket penjualannya kita dapat beberapa item yang sangat krusial. Yang pertama adalah jelas kabel USB tipe C yang dipakai buat ngecas case-nya sepanjang 30 cm dan sebuah bulu fur windscreen alias bulu untuk penghilang noise. Terus di dalam case-nya di sini masih ada banyak hal. Yang pertama adalah si receiver-nya. Nah, receiver-nya sendiri ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah lampu indikator berwarna biru. Ini tanda kalau dia sudah pairing dengan si transmitternya. Kemudian tombol power, kemudian ada adapter kontak yang ke docks dan juga adapter kontak yang ke adapter fungsional yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, si transmitternya ini ada beberapa fungsi juga. Yang pertama, ada tombol power sekaligus tombol yang berfungsi sebagai tombol mute dan ada tombol volume up and down. Kemudian ada klipnya dan yang paling penting adalah sudah built-in. Jadi kalau misalkan kita pakai ini, nah semacam ini jadinya kayak plankton atau ada yang tipe foam seperti ini. Fungsi lain adalah dia disediakan 3 adapter. Yang pertama adalah adapter tipe C yang berfungsi sebagai pas kita menggunakan smartphone atau alat-alat lain yang bisa dipakai dengan USB adapter tipe C. Yang kedua, jack 3,5 mili TRS yang berfungsi untuk kamera atau ke sound recorder. Dan juga satu lagi adalah tipe jack 3,5 mili TRRS yang berfungsi sebagai untuk bisa dikonekkan ke laptop atau juga ke smartphone. Jadi smartphone itu ada 2 pilihan, mau yang tipe C atau yang TRRS ini. Oke, pertanyaan terus gimana Bang cara untuk pairingnya? Cara pairingnya gampang, sekali lagi adalah dia cukup dimasukkan di docks-nya alias di case-nya dan pastikan receiver-nya di-pairingkan ke receiver dan transmitternya dipasangkan di transmitter. Kalau misalkan indikasinya adalah kalau misalkan dia sudah berwarna biru pekat alias biru solid, berarti dia sudah connect. Tapi kalau misalkan dia belum connect, biasanya indikasinya adalah akan berwarna biru secara berkedip. Terus tanda kalau misalkan dia sedang melakukan pengecasan, warna biru ini berubah jadi warna merah. Sekarang saatnya kita praktek coba membuktikan hasil suara dari Boya WM3O dibanding dengan Saramonic. Kira-kira hasilnya nanti lebih oke yang mana? Dan biar adil, kita pakai jenis device yang sama di EOS 250D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke teman-teman, ini adalah hasil suaranya direkam dari Boya WM3O. Kalau yang sebelumnya kita pakai Rode ya, sebelumnya itu pakai Rode dan ini kita bandingkan dengan Boya WM3O. Kira-kira perbandingannya sebagaimana? Ini, oh ya, satu lagi teman-teman, jarak transmitternya ini bisa kurang lebih sampai 20 meter tanpa penghalang apapun. Jadi kalau misalkan masih jangkauannya 20 meter kurang lebih, itu masih bisa kejangkau lah. Jadi seru banget, cocok buat siapapun yang suka bikin video vlog terutama. Kalau di dalam studio ya oke juga, makanya ini kita coba seperti ini. Baik teman-teman, kalau ini kita pakai mic dari Saramonic Blink 500. Kalau dibandingkan dengan Boya WM3O tadi, lebih baik mana? Ini kebetulan kita pakai satu kamera ya, jadi kita ganti ke mic Boya dan ke mic Saramonic. Tapi kita bakal coba juga
bandingkan dengan yang ada di Rode NT USB. Jadi kira-kira 3 mic ini bakal lebih baik yang mana? Kalau yang beberapa saya sebutkan di awal itu sudah jarang kita pakai, kecuali pas kepepet. Yang sering kita pakai ya Saramonic, Rode NT USB. Barangkali nanti bakal bergeser juga ke Boya WM3U ini. Nah, barangkali teman-teman lebih banyak ngegunain si Boya ini untuk direkam video dalam handphone ya, alias di smartphone. Jadi biar lebih afdolnya kita lakukan hal yang sama, menguji mic Boya WM3U ini di handphone. Nah, kita sudah nyiapin dua handphone. Yang pertama Poco X3 dan Poco X3 Pro. Kenapa? Karena setelah kita beberapa kali melakukan pengujian, ternyata tidak semua handphone itu bisa langsung koneksi device ini. Maksudnya, meskipun device ini bisa dicolokin ke jack 3,5 atau pakai USB Type-C-nya, tapi ternyata ketika dipakai buat ngerekam kamera video, hasilnya nggak bisa keluar. Tapi kalau buat ngerekam suara, semuanya masih bisa masuk. Baik pas dipakai buat jack audio 3,5 atau yang Type-C. So, ini adalah pengujian kita. Gunung Kemukus memang menjadi daya tarik wisata baru setelah rampung dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT Aset Prima Tama sebagai pelaksana proyek. Pengunjung malam itu merupakan rombongan santri dari Magelang yang datang dengan 12 bus. Oh ya, ini barusan adalah suara yang asli dari handphone. Belum kita colokin mic Boya WM3U. Sekarang kita bandingkan hasilnya dengan Boya WM3U. Sragen patut berbangga dengan banyak melahirkan orang-orang hebat dan sukses di berbagai bidang. Setelah CEO Bukalapak kelahiran Masaran, Ahmad Zaki, miliarder pengusaha beras nasional Billy Haryanto, kini sosok muda dari Sragen Utara muncul yang mendadak jadi perbincangan. Dia adalah Wowok Prakoso, pemuda berusia 27 tahun asal Dukuh Bendo, RT 11, Desa Bendo, Sukodono. Oke, sekarang kita ganti HP ya teman-teman. Tadi kita pakai Poco X3 biasa, terus ini pakai Poco X3 Pro. Nah di Poco X3 tadi kita nggak bisa di mode video dengan kamera standarnya Poco X3. Nah makanya kita install open kamera. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman beli Boya WM3U terus mau dipakai handphone ya bisa mengakses ke video perekaman khusus menggunakan mic ini, teman-teman masih tetap bisa menggunakan open cam. Ini adalah suara asli dari Poco X3 Pro dan sekarang kita pakai mic dari Boya WM3U. Ciri IQ tinggi dilihat dari kepribadian. Apakah Anda salah satunya? Untuk mendefinisikan batasan dari kecerdasan, para ilmuwan akan bertubrukan dengan banyak perdebatan. Salah satu cara untuk mengukur kecerdasan dengan satuan pasti adalah lewat pengukuran Intelligence Quotient atau IQ. Selain lewat pengukuran IQ, beberapa ilmuwan juga yakin bahwa kecerdasan sangat bisa ditilik dari ciri kepribadian masing-masing orang. 1. Menyadari bahwa mereka tidak mengetahui banyak hal. 2. Selalu penasaran. 3. Berpikiran terbuka. 4. Menyenangi diri sendiri. 5. Lucu atau humoris. Kalau teman-teman ada di antara 1 dari 5 itu, barangkali teman-teman itu punya IQ yang cerdas. Makanya kalau ada pelawak atau para pelaku komedi tunggal, biasanya memang orang-orang cerdas. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan tidak bisa pakai kamera standar dari HP gimana? Cukup, solusinya adalah teman-teman wajib install namanya OpenCam. Nah di OpenCam itu nanti kita buka pengaturannya. Di pengaturan itu kita pakai setting pengaturan mic eksternal. Nah nanti otomatis bakal bisa dipakai secara langsung. Nah
Tapi saya juga belum bisa memastikan HP apa saja yang bisa dipakai atau kompatibel dengan si Boya WM3O ini. Karena nggak semuanya langsung bisa connect, tapi masih tetap ada solusinya, yaitu buka open kamera. Nah, kedua HP ini kebetulan punya karakter yang berbeda. Satu bisa, satunya nggak bisa. Oke, di kesimpulan ini saya nggak akan mengatakan mana yang lebih baik karena hasil suaranya baru bakal kita tonton setelah ini. Yang menentukan adalah teman-teman sendiri dari NT Rode USB, Saramonic Blink 500 atau Boya WM3O. Dan hasil keseluruhan kebanyakan hasil audio yang kita ambil di video ini pakai Rode NT USB. Nah, menurut kalian di antara tiga ini, Boya, Saramonic, dan Rode, lebih bagus mana hasil audionya? Dan satu tips lagi teman-teman, kalau pas pakai Boya WM3O jangan digenggam ya, tapi usahakan pegangnya kayak begini, nggak boleh digenggam karena mungkin selain berpengaruh pada receivernya atau transmitternya yang bakal terjadi, ya dia bakal nggak baik aja, nggak bagus untuk kesehatannya si Boya WM3O. So, sekian dulu sharing pengalaman kali ini. Kita nggak bakal menyampaikan mana yang terbaik sekali lagi, tapi silahkan dinilai sendiri teman-teman. Tapi kalau saya disuruh milih secara body, secara visual, saya lebih pilih Boya. Tapi kalau misalkan ternyata hasilnya lebih baik Saramonic, barangkali pemikiran saya bakal berubah. Tapi ini oke banget dan cocok banget untuk vlogger, konten kreator apapun lah. Tipis banget, oke punya, hasilnya juga lumayan. Apalagi dia sudah ada noise, sudah ada sudah ada windscreen-nya atau untuk penghalang noise-nya. Dan soal harga, si Boya WM3O ini ada di 1 jutaan. Kalau harga resminya 1,450 kalau nggak salah, kalau belum berubah. Kalau si Saramonic ini ada di hampir 2 jutaan untuk yang Blink seri Blink 500 ini. Secara harga lebih mahal Saramonic, tapi secara kualitas boleh kita ada. Sekian dulu sharing pengalaman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Nugroho Wicaksana. Boom.